Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat. Kalau di sini masih siang ya, sekitar pukul berarti sekitar pukul 11 siang waktu Ethiopia di Addis Ababa. Konten berkaitan dengan kontemplasi perjalanan. Tapi saya akan coba masukkan ada nilai-nilai teori kaitan dengan apa yang background saya di bidang pemerintahan maupun kebijakan publik. Teman-teman followers sekalian, tanggal 5 sampai dengan 8 Maret 2024 saya mendapatkan tugas yang menurut saya luar biasa, kepercayaan dari lembaga yang tempat saya bertugas. Untuk apa? Untuk belajar sekaligus mengikuti seminar dan workshop ya, 3 hari berturut-turut di Addis Ababa, Ethiopia, kaitan dengan satu platform open source namanya Modular Open Source Interoperability Platform atau MOSIP. Kegiatan ini bukan pertama kali saya ikuti ya, khususnya kaitan dengan MOSIP ini, tapi merupakan kegiatan kedua. Sebelumnya ada dilaksanakan di Bangalore, India. Bangalore, India itu dikenal sebagai Silicon Valley-nya India. Mungkin di Indonesia nanti ada namanya lembah atau bukit algoritma yang mudah-mudahan ya lancar prosesnya. Saya nggak tahu nih prosesnya sampai sekarang. Tapi poin yang ingin saya underline di video kali ini adalah kaitan dengan irisan konsep e-government ya. Dalam seminar-seminar disampaikan itu ada kaitan dengan digital public infrastructure ya. Kalau di websitenya ya, di digital public infrastructure itu CDPI. Jadi MOSIP ini juga mendirikan satu di bawahnya ya, Center for DPI, Digital Public Infrastructure. Nah, dalam konsep e-government ya, banyak teori yang bisa kita gunakan atau rujukan dari beberapa ahli. Tapi saya coba sederhanakan. Digital public infrastructure atau infrastruktur digital publik ini mempunyai visi untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat melalui perkembangan tren teknologi. Nah, di sana ada irisannya e-government dengan DPI dalam konteks forum ini. Jadi kalau menurut CDPI atau Center for Digital Public Infrastructure ya, itu mereka punya 5 fondasi ya. Di antaranya adalah identity, oke. Kemudian yang lain adalah data sharing, lalu ada payment. Khusus untuk Center for Digital Public Infrastructure atau CDPI, sebuah forum yang juga ada relasi dengan MOSIP ini ya. Itu mereka bilang ada 2 fondasi lainnya, yaitu kaitan dengan federated ya, consent ya. Dan yang kedua kaitan dengan discovery atau fulfillment. Nah, jadi ada identity, ada payment, ada data sharing, ada signature atau consent. Ini misalnya adalah persetujuan dari penduduknya, kita bisa nilai seperti itu. Lalu kaitan dengan discovery atau fulfillment, kaitan dengan eksplorasi si penduduk terhadap produk-produk pemerintah atau government atau swasta yang dalam tanda kutip untuk memberikan andilnya kepada publik, masyarakat. Nah, ini menarik bagi saya pribadi ya, makanya saya bikin video blog ini dalam konten kontemplasi perjalanan. Dalam 3 hari seminar yang dilaksanakan berturut-turut ya, terlepas mereka juga mempromosikan, mengenalkan kaitan dengan desain platform secara produk IT-nya ya, nanti kita bahas di konten ya berikutnya. Tapi yang menarik adalah solusi ini diperbincangkan di tingkat global. UN juga mencatat dalam websitenya ya, teman-teman bisa searching kaitan dengan DPI, Digital Public Infrastructure. Nah, ini menjadi tren yang mengglobal dalam konteks pembahasan peran pemerintah kepada publik
itu sebenarnya sangat kuat. Sekarang dunia IT itu juga semakin tinggi dalam ekosistem komersialisasinya, tapi ternyata ada satu ekosistem lainnya dalam wajah atau ruh e-government, public policy atau public decisions dari government kepada masyarakat ini penting. Nah, mungkin saya akan coba memperdalam dan mempelajari lebih detail lagi ya kaitan dengan CDPI ini. Cuma saya ingin mengelaborasi secara sederhana, mungkin tidak akan dalam waktu yang saat ini ya. Identity, ya. Konteks tempat saya bekerja sekarang yaitu kaitan dengan data kependudukan itu sangat beririsan dan berkaitan. Secara regulasi tata kelola maupun implementasi ya, Indonesia menganut sistem sentralisasi aplikasi, sentralisasi tata kelola. Tapi desentralisasi public service di grassroots. Jadi ada inovasi, ada pendekatan local wisdom yang asimetris pada level bawah. Tapi kaitan dengan tata kelola secara umum, kemudian aplikasi ya, sistem regulasi secara fundamentalnya itu tersentralisasi. Di beberapa negara cuma demikian, tapi lebih banyak yang saya temui itu sifatnya federasi, ya federasi. Jadi ada negara bagian, ada provinsi-provinsi punya pendekatan sendiri. Nah itu lebih jauh ya, misalnya kalau konteksnya data kependudukan misalnya, outputnya itu adalah dokumen-dokumen kependudukan. Kita mengenal ada kartu tanda penduduk ya untuk konteks ID tadi. Lalu kemudian ada kartu keluarga ya, kemudian kartu identitas anak juga yang regulasinya juga berapa tahun terakhir juga masif digunakan. Kita akan bahas kayak itu lebih dalam di konteks yang lain karena ada spesialisasi dan keunikan dari sisi historinya yang mungkin warga maya atau follower saya juga perlu tahu untuk sekedar brainstorming dan inovasi atau informasi tambahan. Nah, itu di sisi ID, konteks transformasi digital atau shifting ke dalam digital dokumen itu Dukcapil juga mengikuti trennya dalam bentuk identitas kependudukan digital. Karena itu nanti coba kita bahas satu, sangat beririsan sekali. Identity di sana juga berkaitan, kalau menurut Center for Digital Public Infrastructure, ID ini juga berkaitan langsung ya di dalam elaborasi definisi yang sama kaitan dengan KYC-nya. Lebih sederhana kaitan dengan verifikasi dan validasi. Jadi ID satu kamar. Yang kemudian yang kedua adalah data sharing. Nah, data sharing ini kita mengenalnya dalam dunia Satu Data Indonesia atau SPBE ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan nama lain tapi definisi secara umumnya sama, yaitu interoperabilitas. Sebenarnya juga ada berkaitan dengan KYC tadi atau verifikasi validasi, tapi data sharing ini punya definisi atau penjelasan yang lebih spesifik dibanding sekedar KYC. Kenapa? Karena kalau dunia data ya, memverifikasi dengan melakukan sharing data itu berbeda. Jadi sederhananya, saya punya ID ya, identitas. Lalu si pihak lain ya, pelayan publik itu mempunyai satu alat verifikasi yang diberikan oleh penerbit identitas saya, dan si publik yang diberikan satu faktor atau kunci atau verifikator tadi itu, kalau konteks KYC dia hanya akan menjawab verified atau valid ya, verified atau valid. Kalau data sharing, itu data dari ID saya, bentuk digital maupun manual, itu akan terjadi proses distribusi data, elemen data. Misalnya kalau kita kenal di dunia data kependudukan ya, itu NIK, nama, tempat tanggal lahir dan lain, itu akan ada distribusi data ke dalam tools atau verifikator si pelayan publik tadi, yang tentu saja diberikan otoritasnya oleh si penerbit dokumen saya. Contoh kita contohkan misalnya kalau Dukcapil ya, Dukcapil bekerja sama dengan BPJS, mereka sampaikan begitu. Lalu BPJS memberikan
verifikasi data, memberikan satu proses verifikasi tadi ya, kemudian proses IT tertentu, dan karena kuncinya sudah diberikan, data sharing itu akan terjadi migrasi data. Migrasi dalam replikasi ya, lebih tepat ya, replikasi itu data sharing. Verifikasi sudah, data sharing sudah. Lalu yang kaitan yang ketiga adalah payment. Nah, dengan konteks e-government atau pelayanan publik secara umum, payment ini menjadi titik kunci yang cukup spesifik, sekaligus krusial dan sensitif. Kenapa? Kalau di dunia government-nya Indonesia ya misalnya, kita ambil secara makro umum, bentuknya misalnya kalau untuk publik adalah bantuan sosial. Bantuan sosial itu banyaknya ya, walaupun memang secara fisik bentuknya pemberian community, tapi di beberapa negara itu di dalam bentuk voucher di akun tabungan dari calon penerima bantuan atau beneficiaries. Nah, ini nanti kita coba elaborasi dari 3 faktor ini, dan kita coba bahas 2 fundamental faktor dari DPI tadi. Nah, warganet sekalian, ini dulu yang coba saya sampaikan. Nanti kita sampaikan ke part berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman follower tetap mengikuti sesi kontemplasi perjalanan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.